Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai ya. Perhatikan gambar di hadapan kalian. Mari kita amati gambar berikut ini. Di hadapan kalian ada gambar warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh masyarakat yang melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan dan juga contoh masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, masih ingatkah kamu pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Simak slide berikutnya ya. Nah, di sini ada perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama ada hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kemudian ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Lalu ada tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kita membahas hak sebagai warga masyarakat. Apa itu hak warga masyarakat? Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, bentuk-bentuk dari hak warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mendapatkan perlindungan hukum. Kita bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita bisa menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, lalu bisa bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Lalu kita bisa berpendapat dan berorganisasi dan mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa itu kewajiban warga masyarakat? Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kita harus membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan setempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2. Ada usaha ekonomi perorangan dan ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, apa itu usaha ekonomi perorangan? Usaha ekonomi perorangan adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Kemudian yang kedua, ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Apa itu usaha ekonomi yang dikelola kelompok? Jadi, usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok.
Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Yang pertama, kita akan membahas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Nah, di sini ada usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Apa contohnya? Contohnya ada petani. Kemudian ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Nah, apa tuh contohnya? Contohnya ada pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, dan warung. Kemudian ada usaha jasa. Nah, usaha ini melayani di bidang jasa. Apa contohnya? Contohnya seperti usaha fotokopi, bengkel, dan potong rambut. Lalu ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Apa contohnya? Contohnya ada usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik dan anyaman. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama ada firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu atau dua belah pihak. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Apa itu? Nah, usaha bersama yang merupakan modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham sendiri diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan perusahaannya. Kemudian ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, apa itu? Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan perum atau perusahaan umum dan perseroan terbatas atau PT. Nah, yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, sekarang ada bentuk-bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggotanya. Kemudian yang tiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat, ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya apa? Contohnya koperasi angkutan.
Kemudian yang kelima ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, ada koperasi unit desa atau KUD. Nah, sekian ya penjelasan dari Ibu. Semoga materinya dapat diterima dengan baik dan semoga kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.